Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan siapkan alat tulis, persiapkan diri agar fokus ketika pembelajaran berlangsung, dan jangan lupa untuk selalu mengawali kegiatan dengan berdoa agar selalu diberikan kemudahan serta kelancaran. Berdoa untuk kesehatan. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat untuk kalian karena telah berhasil menjadi siswa kelas 8. Keberhasilan naik kelas ini patutlah kita syukuri. Lalu bagaimana cara kita untuk mensyukurinya? Yaitu dengan belajar yang lebih baik dan makin taat menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa ini merupakan salah satu bentuk menghargai dan mengamalkan Pancasila, yaitu sila pertama. Berbicara mengenai Pancasila, itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu materi bab 1 mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Dari pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan Pancasila, mampu menyebutkan fungsi-fungsi Pancasila, dan mampu untuk menjelaskan kedudukan serta fungsi dari Pancasila itu sendiri bagi bangsa Indonesia. Sebelum masuk materi, yuk kita sama-sama mendengarkan lagu Garuda Pancasila karya Sudarnoto terlebih dahulu. Setelah kalian mendengarkan lagu Garuda Pancasila, makna apa sih yang kalian dapatkan dari lagu tersebut? Silakan kalian tuliskan di buku tulis. Para pendiri negara Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, menyepakati bahwa dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Istilah Pancasila, menurut Darji Dharma Diharjo, sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, yang terdapat pada buku Kartagama, karangan Prapanca, dan buku Sutasoma, karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sangsekerta berasal dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau asas. Berartikan batu sendi yang 5 juga pelaksanaan kesusilaan yang 5. Karena Pancasila itu sendiri terdiri dari 5 sila yang berisikan nilai-nilai kesusilaan atau nilai-nilai yang baik. Dalam kehidupan kenegaraan, Pancasila ini dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila itu berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila ini merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan juga baik. Adapun para pendiri Indonesia atau The Founding Fathers yang turut mengusulkan isi Pancasila pada sidang BPUPKI yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Supomo. Para pendiri negara ini telah menyadari bahwa pentingnya sebuah dasar negara bagi suatu bangsa. Oleh karena itu, Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara yang juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Secara umum, fungsi dan peran Pancasila diatur dalam TAP MPR nomor 3 /MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan. Dinyatakan bahwa Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Adapun fungsi dan peranan Pancasila yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa dan negara tentu harus memiliki jiwa. Dalam hal ini,
Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Jadi, negara Indonesia itu mampu hidup atau berdiri, salah satunya karena adanya jiwa dan roh Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila yang kedua yaitu sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kenapa sih Pancasila berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia? Yaitu karena Pancasila itu hanya ada di negara Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga harus selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya akan memberikan corak khas bangsa Indonesia dan pembeda yang membedakan bangsa. Fungsi dan peranan Pancasila yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, kenapa sih Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum? Itu karena segala peraturan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah harus tunduk atau bersumber dari Pancasila. Itu artinya setiap hukum atau aturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena setiap sila itu merupakan nilai dasar. Karena setiap sila Pancasila itu merupakan nilai-nilai dasar. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila itu hanya oleh sebuah panitia PPKI, tetapi PPKI ini sebenarnya adalah satu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila juga merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila itu mengandung cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Fungsi dan peranan Pancasila yang keenam yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, Pancasila berarti sebagai konsekuensi ditetapkannya dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila ini dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arahan, dan tujuan dari pembangunan bangsa. Cukup sekian pematerian hari ini. Semoga apa yang telah dipelajari dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, silakan kerjakan soal yang telah tersedia. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.